Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita awali dengan terlebih dahulu membaca suratul Fatihah tawassulan bi hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa hidayatihi ajma'in. Bila jamil awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sayyid Syafil Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu, bila jamil masyayikhina Abu Sufyan Syarhasatan hadrati ma'alimi hadal kitab Syekh Zainuddin al-Malibari wa tasallahu sirrahumul aziz wa nafa'ana khutihi wa bi'ulumin bidarani amin su'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada pekan yang lalu, yakni tentang talqin mayit. Jadi talqin itu ada dua ya. Ada talqin muhtador, ada talqin mayit setelah dikubur. Nah, yang kita bahas kemarin itu talqin muhtador, mentalqin orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Namanya talqin muhtador. Itu dibacakan kalimat la ilaha illallah, tidak perlu diteruskan sampai Muhammadur Rasulullah, walaupun sebagian ulama yang tetap menyarankan adanya kalimat Muhammadur Rasulullah karena kalimat itu adalah kalimat Islam ya, jangan qasdamuhu alal Islam, karena tujuan kenapa harus ditambah Muhammadur Rasulullah agar kematiannya kematian atas dasar Islam. Tetapi wala yusammal musliman illa bihima, tidak disebut Islam kalau tidak menyebut dua kalimat syahadat. Tetapi pendapat ini ditolak. Kenapa ditolak? Bi annahu muslimun. Nah, orang saya sudah Islam loh. Karena sudah Islam maka talqinnya adalah langsung la ilaha illallah saja, tidak perlu menambah kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi bisikan di telinganya la ilaha illallah. Kalau muhtador atau orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah, jangan diajak bicara. Apalagi urusan dunia, jangan. Kalau terpaksa nanti dia bicara kalimat yang lain selain penutup la ilaha illallah tadi, talqin lagi agar kalimat terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah, gitu ya. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga, masuk surga.
Jadi kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Artinya masuk surga bersama dengan orang-orang yang beruntung, ya. Wa illa fa kullu muslimin walau fasiqan yadkhuluha. Kalau tidak, maka setiap orang Islam walaupun fasik dia masuk surga juga, walaupun dia berdosa masuk surga juga, ya. Walau pada adabin, walaupun masuk surganya setelah disiksa. Wa itala, walaupun siksanya lama sekali, disiksa dulu sampai lama baru diangkat. Tapi itu martir. Wa innamal qasdu khatmu kalamihi la ilaha illallah liyahsula lahu dzalika thawabu. Ya. Tujuan mengakhiri kalimat la ilaha illallah, mengakhiri perkataannya dengan la ilaha illallah itu agar memperoleh pahala tersebut. Apa pahalanya? Dakhalal jannah. Ya. Jadi supaya akhirnya kata terakhirnya adalah la ilaha illallah. Kalau zaman perjuangan itu kata terakhirnya merdeka. Bukan merdeka, Pak. La ilaha illallah. Kalau muslim dia tetap talqinnya bukan merdeka. Talqinnya la ilaha illallah. Wa ba'du talqinihi ar-rafiqul a'la. Adapun membahas talqin dengan kalimat ar-rafiqul a'la itu juga ditolak mardud. Li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah. Karena kalimat ar-rafiqul a'la ini ucapan terakhirnya Rasulullah. Ditolak. Jadi kita artinya jangan ngajarin ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Dengan berdasar kepada hadis bahwa Rasulullah pada saat wafatnya kalimat terakhirnya ar-rafiqul a'la. Ini khusus untuk Rasulullah. Kita nggak bisa mengajarkan kalimat ar-rafiqul a'la kepada muhtador atau orang yang sedang menghadapi kematian. Tuh. Nah, kalimat itu ya, talqin dengan kalimat ar-rafiqul a'la mardudun. Di anadzalika disebabkan lam yujad fi ghairihi, ya. Mardud itu kenapa? Karena kalimat ar-rafiqul a'la itu, ya, sebabnya tidak dijumpai pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa annallaha khayyarahu fahtaruhu. Sebabnya kenapa? Kata ar-rafiqul a'la, ya, yang artinya ar-rafiqul a'la. Jadi kata ar-rafiqul a'la oleh Ibnu Hajar di Fatawihi al-Hadithiyah ila wa a'lal manazil. Ar-rafiqul a'la ini artinya adalah tempat yang luhur, surga yang paling luhur. Surga yang paling luhur ini sebab kenapa kalimat terakhirnya Rasulullah ar-rafiqul a'la, karena Allah sudah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah dipilih oleh Allah, sehingga kalimat ar-rafiqul a'la yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah beliau menunjukkan tempat akhirnya, tempat yang paling istimewa yang disiapkan oleh Allah adalah ar-rafiqul a'la, tempat tinggal yang paling luhur, ya. Gitu. Jadi tidak untuk yang lain, ya, tidak untuk yang lain. Dan sebagian lagi memberikan makna ar-rafiqul a'la itu adalah as'aluka ya Allah antas kanani a'la maratibil jannah. Nah, ada yang memberikan makna, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku ditempatkan di surga yang paling tinggi. Itu kalimat terakhir yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi ini tidak boleh diajarkan, tidak boleh digunakan untuk mentalkin yang lain. Itu khusus ucapan terakhir yang memang secara khusus
bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Wa amal kafiru fayulaqinuha qat'an ma'alaf di ashadu liwujudihi aidan alam masayat ini. Kalau orang yang meninggal itu kafir, nah, kita ingin menolong juga, kali aja sekalipun kafir matinya Islam. Nah, tetapi kalau kafir maka talqinlah secara pasti, ya, secara wajib ditalqin gitu. Kalau memang dia masih dikehendaki, ya, masih diinginkan mati dalam keadaan muslim, talqin, tetapi mesti harus lengkap kalimatnya, pakai asyhadu juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tidak cukup la ilaha illallah saja. Kalau memang dia kafir kondisinya, maka talqinnya mesti lengkap, pakai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah liwujubi ayatun ala masa, karena wajibnya kalimat asyhadu, ya, sebagaimana penjelasan yang nanti akan dijelaskan berikut. La yasiru musliman illa bihima, karena kalau orang kafir itu tidak bisa menjadi Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat tadi yang diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu. Wa ayyaqifa jama'atun ba'da dafni indal qabri sa'atan yas'aluna lahu tafbita wa yastaghfiruna lahu. Jamaah pengiring, ya, yang ngiring jenazah nih. Kita kalau ngiring jenazah, antar jenazah sampai ke liang kubur, kalau sudah diratakan tangannya, ditimbun, ya, maka jamaah yang hadir itu jangan nongkrong, jangan duduk, berdiri, Pak. Jadi kalau imam lagi nalkin mayit, itu yang duduk imamnya saja, jamaahnya berdiri, jangan jamaahnya ikut duduk. Jamaahnya berdiri, Pak. Jadi jangan ikut duduk bersama imam, apalagi duduk di tikar bareng-bareng. Enggak, khusus imam saja. Jamaahnya berdiri, ya. Yas'aluna lahu tafbita, seraya memohon kepada Allah agar diberikan ketetapan iman, gitu ya. Wa yastaghfiruna lahu, dan memohonkan ampun untuk mayit. Jadi kondisi jamaahnya jangan duduk tapi berdiri sejenak, ya, satu saat itu sejenak, ya. Artinya sunnah wa yundabu ayyaqifa jama'atan, jadi sunnah jamaahnya berdiri itu sunnah setelah dikubur. Kenapa disunatkan untuk berdiri? Wa inna manudiba wukufu jama'atin ba'da dafni di annahu sallallahu alaihi wasallam karena idza faragha min dafni mayyitin waqafa alaihi wa qala istaghfiru li ahlikum was'alu lahu tafdita. Ini karena ada hadis, ya, ada perintahnya, bukan asal. Kenapa jamaah berdiri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika selesai menguburkan mayit berdiri, Rasul berdiri, ya, menguburkan mayit Rasul berdiri. Waqala astaghfiru li ahlikum, mintakan ampun untuk saudaramu. Was'alu lahu tasbih, dan mintakanlah ampun kepada Allah agar diberikan ketetapan iman. Baikul ana is'alu, karena sebutnya saudaramu itu sedang ditanya oleh malaikat mungkar. Iya. Jadi itu alasannya kenapa berdiri, karena Rasul pun berdiri saat mayit sudah ditimbun tanah, sudah dikuburkan. Rasulullah berdiri. Maaf.
anna su'ala amun li kulli mukallafin wa yakunu bihasbi lughatihi ala sahihi. Ketahuilah bahwa pertanyaan itu secara umum bagi setiap mukallaf, dan itu nanti dengan bahasanya masing-masing menurut kaul yang sahih. Jadi kalau bisa, kalau mentalqin mayit itu jangan bahasa Arabnya saja, ya. Menurut kaul yang sahih itu dengan bahasanya. Bahasa hari-harinya apa? Kalau hari-harinya pakai bahasa Indonesia, ya ditalqin pakai bahasa Indonesia. Gak apa-apa baca Arabnya terus diterjemah, ya, diterjemah. Sebagian atau sebagian ulama berpendapat pakai bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bukan yang makoli itu, bukan. Ada kalimat-kalimat tertentu ya, seperti di sini ada 4 kalimatnya yang pula atroh pakai H, kari pakai H, kari, salihin. Maknanya yang pertama, qul ya Abdullah ila su'alil malakain. Berdirilah wahai hamba Allah untuk menjawab soalnya, pertanyaannya 2 malaikat. Ya. Mana yang kedua, fima kunta, dari mana kamu? Wa makna salisa, man rabbuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu? Wa makna yang keempat, maka qulu bi hadzal rajul alladzi bu'itsa bikum wa bil khalqi ajma'in. Pertanyaan, siapakah orang yang diutus untukmu dan untuk semua makhluk? Maksudnya menanyakan, jawabannya adalah Rasulullah SAW. Jadi intinya kalimat talqin itu disunahkan, jangan dikubur ditinggal pergi, ya, kayak kubur kucing. Habis kubur masih ada ritualnya, ya. Antara lain adalah mentalqin. Kenapa kudu ditalqin sih? Kan orang sudah meninggal. Saudara kita yang dikuburkan itu masih mendengar, jangankan suara kita, gesekan sendal kita itu masih kedengeran sama masih dengar. Makanya kalau gesekan sandal saja dengar, berarti suara juga mendengar. Makanya ketika suaranya didengar oleh mayit, ajarkan, kasih tahu, mayitnya kasih tahu. Ya, nanti kalau ada 2 malaikat yang bertanya kepadamu tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawab Allahu Rabbi. Itu kasih tahu. Ya, supaya paham, ya pakai bahasa Indonesia, Pak. Berdua yang sore pakai bahasa Indonesia. Tapi saya di dalam pelajaran bahasa Arab itu, alasan kenapa kita mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa ahli surga, ya. Lughatul ahli jannah, bahasa ahli surga. Kalau memang mayit itu ahli surga, nah maka pasti dia akan bisa menjawab walaupun yang mentalqin pakai bahasa Arab. Ya, tapi ya, karena di sini menurut kalau yang sahih itu memakai bahasanya masing-masing, jadi terjemah saja, Pak. Ya, supaya kita yang membaca dan yang mendengarkan juga tahu, gitu loh. Jangan ngomong bahasa Arab dan terjemah, akhirnya apa? Dikira doa, padahal itu lagi ngajarin mayit. Sehingga ketika itu disampaikan, kalimat itu juga menjadi pelajaran buat kita juga yang masih hidup. Ya, bahwa kita nanti bakal ditanya 2 malaikat mungkar nakir, itu nanti kita bisa menjadi iktibar, mengambil ibrah, pelajaran penting untuk kehidupan kita, bahwa suatu saat nanti kita juga akan mengalami hal yang sama. Wa talqinu balighin walau syahidan, dan sunnah mentalqin mayit yang sudah balik walaupun dia matinya mati syahid, tetap ditalqin, ya. Walaupun matinya mati syahid, walaupun tetap ditalqin.
Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kenapa ditalqin? Ini alasannya karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau mayit yang dikuburkan itu hatinya masih ada iman, maka dia akan mengambil manfaat dengan kalimat talqin itu supaya tidak lupa ketika ditanya oleh malaikat mungkar. Walaupun jawabannya itu jawaban yang sudah pasti sesuai dengan perilakunya. Ya, orang kenapa sih? Pertanyaannya gampang banget gitu. Man rabbuka. Kalau kita sekarang ditanya man rabbuka, gampang gak jawabannya? Gampang banget. Tidak ada bocorannya, ini kita dikasih tahu. Nanti pertanyaannya man rabbuka. Jadi kalau Pak Guru membocorkan ujian nasional itu gak apa-apa. Jangankan ujian nasional, pertanyaan malaikat mungkar nakir saja dibocorin kemarin. Nanti bakal ada pertanyaan man rabbuka, udah bocor dari sekarang udah. Nah, sekalipun pertanyaan itu mudah, Pak, man rabbuka, siapa Tuhan? Kalau orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, maka dia tidak bisa menjawab. Orang nggak kenal. Orang yang tidak pernah mengenal dalam hal ini artinya adalah mengetahui, memahami sifat-sifatnya, meyakini sifat-sifatnya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, paham. Berarti kan kenal. Itu nanti bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah diyakininya selama hidup. Nah, kalau di dalam hidupnya aja nggak percaya, gimana mau jawab? Yang menjawab orang yang mengenal. Ya, makanya Imam Ibnu Ruslan itu mengatakan apa? Wa kullu wajibin 'alal insan awal wajibin 'alal insani ma'rifatun lillahi bistiqoni. Awal wajibin, awal yang wajib 'alal insani atas manusia adalah ma'rifatun, mengetahui, mengenal lillahi kepada Tuhan bistiqoni dengan keyakinan. Awal pertama yang wajib bagi setiap manusia adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Karena pertanyaan masuk alam kubur itu kalimatnya man rabbuka, yang bisa menjawab adalah orang yang mengenal Allah. Melalui apa? Kalimat yang diucapkan pada saat sholat itu kan kalimat pengenalan kepada Allah. Pertama takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Begitu dan seterusnya. Wa awwaj ma yakunu al-aqdu ila tadbiri fi hadhihi halah, dan yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba untuk diberikan peringatan ya saat itu. Saat dibaringkan di tiang lahat, saat ditutup dengan papan, dan saat ditimbun dengan tanah. Saat itulah dia sedang membutuhkan dan sangat membutuhkan peringatan. Itu makanya diajarkan dengan talqin, mentalqin, mengajarkan apa namanya hal-hal yang akan dihadapi saat masuk ke dalam alam kubur. Kamat tatohu itlaqhu khilafan lizzarkashi, sebagaimana secara mutlak ya, ketetapan secara mutlak itu telah ditetapkan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in ini
berbeda dengan pendapatnya Imam Az-Zarkashi. Ba'da tamami dafnin, mentalkin mayit itu kalau sudah sempurna dikuburkan. Jangan tukang gali masih macul sudah ditalkin belum selesai, selesaikan dulu, ya. Selesaikan dulu, biarin kita tunggu sampai mayitnya benar-benar sempurna ditimbun, dikubur baru talkin. Ini kadang-kadang buru-buru banget, ya. Tukang gali masih macul ditalkin, terlalu buru-buru. Selesaikan dulu tukang gali biar nutup kuburnya, baru kemudian ditalkin. Jadi kalau talkin itu begitu caranya, Pak. Yang mentalkin duduk, yang jamaahnya berdiri. Oh, betul, nyari tempat ini teduh, duduk di ini, duduk di mesa. Fayak kubur rajulun mubalata wajhihi, maka seseorang, ya, di imam maksudnya, itu berdiri berhadapan dengan wajahnya. Jadi talqin itu, Pak, posisinya ini mayit kan begini, di sini duduknya berhadapan dengan wajahnya, ya, berhadapan dengan wajahnya. Jangan sebelah sono, jangan di sini berhadapan dengan wajahnya. Makanya dianjurkan setiap kita ziarah, ya, yang utama adalah posisinya di sini. Kalau kita hendak memanjatkan doa misalnya, posisinya di sini, jangan di sebelah sini, di sebelah sini. Ibaratnya kita seperti sedang berhadapan, ya, berhadapan dengan Allah. Wa yaqulu ya Abdullah ibn Amatillah, udhkuril ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya, syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimatnya, wahai Abdullah ibn Amatillah, yang menjadi anaknya Amatillah. Amatillah itu berarti jalurnya perempuan, ya. Jadi binnya itu ke ibunya, binnya ke ibunya. Di sini. Jadi ya Abdullah bin ibna Amatillah. Jadi kalau misalnya ya Muhammad ibni Fatimah, gitu, ibunya namanya Fatimah, betul kan? Ya Muhammad ibni Fatimah. Udhkuril ahda, ingatlah sebuah perjanjian, alladzi kharajta alaihi minad dunya, yang dimana kamu keluar dari kehidupan dunia, syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rupanya apa? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa annal jannata haqqun, ya, dan sesungguhnya surga itu adalah benar adanya. Wan naru anna naru haqqun, dan sesungguhnya neraka itu benar adanya. Wal ba'tsu haqqun, wal ba'tsa haqqun, dan sesungguhnya kebangkitan manusia itu hak. Wa anna sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya kiamat itu akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan sama sekali. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan orang yang ada di alam kubur, akan dibangkitkan oleh Allah. Wa annaka radita billahi rabba, dan sesungguhnya engkau meridhoi Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, wabil Qur'an imam, dan menjadi Quran sebagai imam, wabil qiblat wabil Ka'bah qiblatan, dan yang kiblat Ka'bah sebagai kiblat, wal mu'minina ikhwana, dan saudara-saudara mukmin, dan para orang-orang mukmin adalah saudara. Rabbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi teks tentang talqin itu banyak, ya, banyak modelnya.
Jadi ini dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabu hatta innahu la yasma'u Qur'an alaihi. Ini seorang hamba ketika diletakkan di kuburnya, ketika ditaruh di dalam kuburnya, kemudian saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya itu berpaling pergi. Hatta innahu la yasma'u Qur'an alaihi, sehingga dia mayit, ya, jenazah mayit itu sungguh mendengar gesekan sendalnya. Jadi kalau ada orang bilang ngapain baca tahlil, emang dengar. Jangankan kalimat yang diucapkan, gesekan sendalnya saja dengar. Fa'inahu yasma'u, ya, ini atahu malakani, datang dua malaikat dan seterusnya, hadis. Fatakhiru talqinihi lima ba'da ihalatit turabi aqrabu ila halati su'ali. Maka bermula mengakhirkan mentalqin mayit lima ba'da ihalatit turabi aqrabu ila halati su'ali. Jadi mengakhirkan talqin sampai selesainya tanah itu dikuburkan, ditimbunkan, ya, ditimbunkan itu lebih dekat pada saat ditanyakannya pertanyaannya malaikat mungkar. Jadi jangan buru-buru sampai tanahnya benar-benar sudah ditimbun baru ditalqin, karena tidak lama dari itu kejadian itu malaikat mungkar nakir datang, gitu. Qala syekhuna wa yusannu tikraruhu salatan. Disunatkan mengulang talqin sampai dengan 3 kali, ya. Sampai dengan 3 kali. Jadi ini kiasnya, analoginya adalah seperti mentalqin pada saat menjelang kematian. Jadi 3 kalikan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam mentalqin mayit itu juga sunatnya 3 kali. Wal aula lil hadirina al-wuquf. Yang utama bagi orang-orang yang hadir adalah berdiri, ya. Walil mulaqqini al-qu'ud. Dan orang yang mentalqin posisinya duduk. Yang mentalqin duduk, yang tidak mentalqin berdiri. Kadang-kadang yang lagi duduk itu sebelahnya karena pakai tikar, ikut-ikutan duduk, ya. Jadi nanti kalau ngubur ingetin itu, ya, yang duduk hanya yang mentalqin, jamaahnya berdiri. Walidahu bil ummi fihi ay in urifa wa illa fa bihawa'a. Kemudian panggilannya dengan ibu, disebut binnya itu ke ibu jika dikenal nama ibunya. Kalau tidak dikenal wa illa fa hawa'a. Nah ini kita ini sering nulis ahli kubur bin Adam, bukan bin Adam Pak, bin Hawa. Kalau kita tidak mengenal nama orang tuanya, binnya, bintinya, sebutkan dengan Hawa. Jangan Adam, jangan Fulan. Kalau Fulan semakin gak jelas. Gitu. Jadi sebutkan dengan bin Hawa. Ayat tahu al-mayat dikundihi ditalqin bahwa mustaqil kepada jumlatul lain nabi. Layu kalau kita lebih nanti dia balu dia Abdullah.
Wa maqalu ibnu amatillah falaysa nidaun bal badalun. Li'anna namul al badal ala niyati tikraril amil. Ya ibnu amatillah. In urifat tafsir yasati tentang min ibarat syai'i wa huwa al-awla. Wa illa fa bihawa wa illa tuqraf fa yunadihi bihawa la yaqul ya Abdullah bin Hawa. Jadi gitu. Jadi kalau kita tidak mengenal nama orang tuanya, nama bintinya, maka sebutkan dengan Hawa. Gitu ya. Jangan Adam, tapi bin Hawa. Fatimah binti Hawa, Hasan bin Hawa. Jangan bin Adam, ya. Jadi kadang-kadang di tulisan itu kalau nggak fulan Adam kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan Hawa. Sebenarnya laki-laki maupun perempuan, ketika kita tidak mengenal orang tuanya, maka binnya itu bin Hawa, ya, bin Hawa. Nanti tulisannya begitu Pak, bin Hawa. Lebih utama Adam, Nabi, bukan, memang begitu aturannya, ya. Kalau perempuan, kalau tidak dikenal nama orang tuanya, maka sebutkan bin Hawa. Nah, la yunafi du'a an-nasi yaumal qiyamati bi abaihi. La yunafi tidak jadi wa ila wa bihawa la yunafi du'a an-nas yaumal qiyamah. Jadi panggilan itu tidak menafikan panggilan manusia di hari kiamat dengan nama apa? Dengan nama bapak-bapaknya. Itu memang di akhirat nanti panggilan itu nanti akan dinisbatkan kepada ayahnya, pada bapaknya. Tapi dalam hal pelafalan kita sebelum di akhirat, kita masih di dunia ya, itu ketika tidak mengenal nama orang tuanya, maka sebutkan dengan Hawa. Dan panggilan bin Hawa itu tidak menafikan bahwa nanti panggilan manusia itu akan dibangsakan, dinisbatkan kepada abaihi, ayah-ayah mereka. Gitu. Lianna kilaihima tauqifun la majalatan lirra'yi fihi, karena dua-duanya itu merupakan tauqif itu dari sononya. Jadi kalau sudah dari sononya, panggilan dengan bin Hawa, binti Hawa, ya sudah tidak bisa dirubah-rubah Pak. Jangan ngarang-ngarang bin Fulan. Ya, kalau mau ngarang-ngarang, misalnya, pantasnya bin Adam karena laki-laki, enggak ya. Itu sudah tauqifi. Tauqifi itu memang diajarkan dari sononya, makanya binnya ke Hawa, bin Hawa, binti Hawa, laki mau perempuan bin Hawa, gitu ya. Wa dhahiru annahu yubdalul abdu bil amati fil unsa wa yu'annatu dhamair. Nah, kalau menurut kaul yang dohir yang jelas adalah penggantian kata al-abdu dengan al-ammatu itu dalam hal perempuan. Wa yu'annatu dhamair wa yu'annatu ad-dhamair, maka ditaknis dohirnya. Allah Al-Fatihah.